Pertama, minta ampun kepada Allah, sholat sunat taubat. Yang kedua, minta maaf kepada manusia dengan silaturahim. Yang ketiga, siapkan uang belanja. Loh, bulan puasa kita kan nggak makan Pak Ustadz. Untuk apa siapkan uang belanja? Emangnya kita makan lebih apa? Makan siang kan nggak ada. Berbagi buka puasa. Ibu, bapak, anak dua, ada satu ponakan, ada satu orang yang membantu, menolong, melapangkan, memudahkan. Saya di rumah cuma 6 orang Pak Ustadz, masak untuk 10 orang. Loh, yang 4 lagi siapa? Bagikan fakir, miskin, yatim, du'afa. Bersedekahnya 30 menit sebelum azan maghrib. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan perbuatan baikmu dengan menyakiti hati orang. Ini saya sudah ngomong 30 menit. Saya yakin banyak yang sakit hati. Saya ngomong tentang dendam kesumat, yang dendam sakit hati. Saya ngomong tentang silaturahim, yang mutus tali silaturahim sakit hati. Saya ngomong tentang zina, yang hobi zina sakit hati. Saya ngomong LGBT, yang bencong sakit hati. Saya nggak peduli selama saya tidak nyindir. Yang saya sampaikan ayat Allah, yang saya sampaikan hadis Rasulullah. Saya lebih takut marah Allah daripada marahnya manusia. Seluruh manusia marah ke Abdul Somad, silakan. Gak boleh datang ceramah, gak apa-apa. Gak boleh ngomong di Instagram, saya buat yang baru. Tapi kalau Allah marah, apakah kita bisa ganti Allah yang baru? La ilaha qul huwallahu ahad, tunggal esa, tak berbilang, hanya satu. Yang mau dicari ini ridho Allah apa ridho manusia? Ridho Allah. Ustaz Abdul Somad nggak boleh ngomong keras-keras begitu. Ngomong tuh harus lemah lembut. Saya ngomong nggak keras, sound sistemnya bagus. Ini masjid Masya Allah Tabarakallah. Ustaz Abdul Somad, ini memang masjid jalannya nggak jalan raya, gang, tapi besar, sanggup menampung 2000 orang kata Pak Ali. Betul juga Masya Allah. Saya yakin dan percaya semua orang yang masuk ke masjid ini berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Ada TV-nya walaupun satu mati. Atapnya tinggi sehingga udara tidak pengap. Ini atap tinggi ini luar biasa, cantik ukirannya. Tapi kalau bisa sholat baru saya paham mengapa kita sholat itu mata kita disuruh melihat tempat sujud. Kenapa? Karena kalau sampai ngelihat, bagus masjid ini, cantik masjid ini ya. Itulah kenapa sholat, apalagi di masjid kita yang cantik, nggak boleh sholat ngadap ke atas. Kubahnya Masya Allah. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang berwakaf untuk masjid ini kalau masih hidup, hidupnya berkah. Kalau sudah meninggal dunia, kuburnya lapang, mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Saya nggak ikut bangun masjid Pak Ustadz, nggak usah ngomong, malu. Yang nggak ikut bangun masjid masih ada satu kesempatan, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Alhamdulillah, saya nggak perlu lagi ngajak masjid jamaah, mari sholat ke masjid, nggak perlu. Kenapa? Jamaah melimpah ruah. Yang di luar bagaimana ngelihat Ustaz Somad? Ada layarnya. Saya angkat tangan, yang di sana ikut ngangkat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, minta ampun kepada Allah, sholat sunat taubat. Yang kedua,
minta maaf kepada manusia dengan silaturahim. Yang ketiga, siapkan uang belanja. Loh, bulan puasa kita kan nggak makan Pak Ustadz. Untuk apa siapkan uang belanja? Emangnya kita makan lebih apa? Makan siang kan nggak ada. Berbagi buka puasa. Ibu, bapak, anak dua, ada satu ponakan, ada satu orang yang membantu, menolong, melapangkan, memudahkan. Saya di rumah cuma 6 orang Pak Ustadz, masak untuk 10 orang. Loh, yang 4 lagi siapa? Bagikan fakir, miskin, yatim, du'afa. Bersedekahnya 30 menit sebelum azan maghrib. Kalau kolak itu enak di leher kita, kalau cendol itu nyaman di perut kita, maka begitu juga di jam yang sama saat kumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah ma, puasa kita hari ini Masya Allah. Papa udah buka? Iya. Itu waktu Papua. Kita di Jakarta masih 2 jam lagi. Astagfirullahaladzim. Batal puasanya Pak, batal puasanya Bu. Maka mesti hati-hati betul. Ini jam yang ada di handphone mesti betul di setel. Alhamdulillah handphonenya cerdas semua, karena nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas, yang punya handphone yang bodoh. Mohon maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat bulan suci Ramadan, 4 tahun Abdul Somad di Mesir, 4 kali Ramadan, 98, 99, 2000, 2001, 99, 2000, 2001, 2002, 4 Ramadan di Mesir, nggak pernah masak buka puasa. Loh, kok bisa? Orang Mesir nggak kaya seperti Saudi Arabia, bro. Tapi mereka luar biasa. Di tanah lapang, di stasiun bis, dekat rumah sakit, di depan sekolah, mereka bangun tenda, kemah. Mereka tulis di atas Maidatur Rahman, meja makan Tuhan. Loh, Tuhan kan nggak makan. Kok ditulis meja makan Tuhan? Karena makanan nggak tahu datangnya dari mana, seakan-akan makanan ini datang dari Allah. Buka puasa di Mesir waktu itu jam 6.30. Meja panjang, kursi panjang, pakai tenda. Jam 6 sudah duduk semua. Lihat kanan kiri, anak Indonesia semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung makan kurma. 1 butir, 3 butir, 5 butir, 7 butir. Sunnah yang ganjil. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah kenyang tadi 3 butir, 3 kardus Pak Ustadz. Habis itu lalu kemudian 1 teguk, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana hawa nafsu yang siang tadi? Rasanya semua danau, semua sungai, semua laut ditumpahkan, nggak akan selesai haus. Ternyata 2-3 teguk hawa nafsu. Istrinya pun langsung marah-marah. Nih, cendol, sirup, merah, putih, ungu, oranye, kuning, hijau. Iya ya Maya mubazir. Besok nggak diulang lagi. Besok jam 5 hidup sepeda motor. Mau kemana Mas? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Memang manusia ini diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Manusia makhluk yang lupa. Jadi kalau ada makhluk yang lupa itu berarti Bapak Ibu ingat apa lupa?
Jangankan Bapak Ibu, saya aja lupa. Alhamdulillah masih ada yang mengingatkan. Siapa tadi malam yang tabligh akbar? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Aduh, aku lupa. Kira-kira Ustaz Somad ingat enggak ya? Aku pun lupa. Lalu yang ingat enggak lupa itu siapa? Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah yang diulang-ulang terus supaya hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Jalan itu tidak akan tumbuh rumput kalau dilewati terus, betul? Begitu juga dengan kaji ini kita ulang. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Makanan yang banyak bukan untuk perut kita. Makanan ini enaknya cuma sejengkal, Pak. Enaknya cuma di sini. Manis, asam, asin. Rasanya rame seperti hubungan kita. Ini cuma di tenggorokan. Ketika sudah sampai di sini nggak ada bedanya lagi. Maka nikmati makanan, tapi makanan itu dalam Islam liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Jangan sampai sholat tarawih tulang belakang nggak bisa tegak. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau tegak, Ustadz Somad ini Ustadz Somad ini makannya dikit. Saya kurus ini bukan karena dikit makan. Saya hitung hari ini berapa kali makan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Ustadz dikit makan. Saya bukan dikit makan, dikit-dikit makan. Terus kenapa Ustadz kurus, Ustadz nggak makan? Ini bukan kurus, ini bukan diet, ini bukan diet. Ini takdir. Bapak silakan makan, ibu silakan makan, tapi niatnya untuk menegakkan tulang belakang supaya nanti bisa sholat tarawih. Makan, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang berlebih-lebihan itu saudara, bukan saya yang ngomong, saudara setan. Jadi kalau ada orang makan sana makan sini, makan sana makan sini lebih, setan manggil dia, hai bro. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagi makanan, manfaat para shaiman. Siapa yang memberikan makanan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Di Maroko saya tinggal di asrama. Pulang dari kampus ngelihat satu drum, tahu drum? Besar, tinggi 2 meter. Di depan musola di asrama saya. Saya tanya, ini drum apa? Katanya ini drum harira. Harira itu apa? Bubur makanan orang Maroko yang dibagi satu asrama. Begitu mereka bersedekah. Maroko bersedekah harira, Mesir bersedekah Maidatur Rahman, Indonesia jangan tanya, banyak sedekah untuk buka puasa. Betul? Jangan sampai anak yatim, fakir, miskin, duafa dapat kiriman kolak, nasi uduk jam 11 malam. Pergi antar sono daripada basi dimakan sama anak yatim. Asam mah makan aja nak, sedekah. Dimakan jam 11, jam 12 ninggal.